Baiklah teman-teman, jadi kita hari ini ada di chapter ke-6 ya. Dan di chapter ke-6 ini nanti kita sudah melalui yang namanya sentencing atau caranya membuat kalimat. Hari ini kita akan kenalan dengan frasa atau phrasing, caranya membuat frasa seperti itu. Nah, tapi kita review sedikit materi mengenai sentencing atau caranya membuat kalimat yang sudah kita pelajari di chapter 1 sampai 5 ya. Supaya teman-teman nggak lupa dan supaya bisa menemukan sambungannya. Jadi dari chapter 1 sampai 5 kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Dan subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu. Syaratnya kalau ada dua subjek, dua predikat, ada satu conjunction untuk memisahkan dua subjek, dua predikat tersebut. Oke. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat ataupun conjunction di soal, tiba-tiba menemukan salah satu dari penanda inversi di sebelumnya subjek nanti ya, tanpa koma, maka cari yang terbalik. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Atau kalau teman-teman misalnya nih, di soal membutuhkan subjek predikat lagi, tapi subjek predikat itu kok tempatnya di tengah-tengah. Nah, itu jangan langsung cari subjek predikat. Teman-teman harus cek dulu. Di sebelumnya titik-titik ada apa? Siapa tahu itu ada penanda inversi. Maka kita tidak boleh mencari yang subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Dan predikat yang bisa pindah sebelum subjek itu hanya satu ya, teman. Maksudnya hanya satu bagian dari predikat yang boleh pindah sebelumnya subjek seperti itu. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif yaitu the more. Oke, maka carikan gandengan satunya, lupakan dulu subjek predikat. Jadi carikan the more yang satunya. Jadi the more itu atau double komparatif itu adalah bentuk kalimat yang unik. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah cek secara sentencing, entah itu subjek predikat conjunction atau bentuknya kalimat nggak ada masalah, ya sudah dicek di soal, sudah dicek juga di jawaban, berarti di situ masalahnya bukan di kalimatnya, teman-teman, bukan di sentencingnya. Oke, tapi masalahnya adalah di phrasing yang hari ini kita akan pelajari. Tapi mungkin sebelum kita ke chapter 6 atau membahas tentang frasa pertama yaitu penggunaan kelas kata-kata sifat atau adjektif, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman, clear ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan unmute atau boleh raise hands atau boleh di chat, it's okay, right? Nanti saya akan hentikan penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi hari ini di chapter 6 kita akan belajar mengenai kelas kata baru, namanya adalah kata sifat atau adjektif ya, teman-teman. Jadi sejauh ini kita sudah belajar mengenai sentencing atau caranya membuat sentence, yang mana kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Kalau predikatnya butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau predikatnya nggak butuh objek atau misalnya predikatnya itu pasif, jangan dikasih objek ya teman-teman. Kemudian keterangan di kalimat itu boleh muncul ada berapapun nggak apa-apa. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dicek secara itu ataupun conjunction juga nggak ada, nah berarti masalahnya bukan di sentencing tapi masalahnya adalah di phrasing. Nah, phrasing sendiri itu adalah caranya membuat frasa, teman-teman. Nah, frasa itu apa? Atau phrase itu apa? Phrase itu pengertiannya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Jadi posisi kalimat kan SPOK ya, teman-teman, subjek, kalau nggak gitu predikat, kalau nggak gitu objek, atau kalau nggak gitu keterangan. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya, ya, apa namanya, subjek itu kenapa kok panjang? Nah, predikat itu kenapa kok panjang? Nah, itulah yang dimaksud dengan frasa, teman-teman. Jadi ada susunan kalimat yang agak panjang, tapi tempatnya cuma di satu posisi kalimat. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan frasa. Oke. Nah, contoh nih, saya misalkan menggambarkan ke teman-teman ya, contoh frasa di dalam kalimat. Misalnya saya punya kalimat seperti ini. I saw a man on that bench last night. Saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, ini kalau kita pecah SPOK-nya atau susunan kalimatnya, itu nanti akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi subjeknya adalah I, predicate-nya adalah saw, objeknya adalah a man, keterangannya ada dua, yaitu yang pertama keterangan tempat, on that bench, sama keterangan waktu artinya, last night, artinya tadi malam. Oke. Nah, kalau kita perhatikan subjek di situ hanya berupa kata ganti I atau pronoun. Pronoun itu nggak pernah bisa menjadi frasa ya, teman-teman. Jadi yang bisa difrasakan entah di subjek, entah di objek itu kata benda atau Suara noun. Halo? Ya?
Halo? Oke, kita lanjut. Jadi yang bisa menjadi frase, kata ganti nggak bisa ya teman-teman, ditambah-tambah itu nggak bisa. Ayu Dewi Syed itu hanya bisa berdiri sendiri, entah di subjek, entah di objek. Oke, tapi kalau kata benda itu baru bisa. Kata benda itu entah di subjek, entah di objek, dia boleh ditambah-tambahi. Jadi dia bisa panjang. Oke, tapi di sini karena dia bentuknya kata ganti ya sudah itu hanya berupa kata, bukan frase. Kemudian yang predikatnya berupa saw. Saw itu hanya satu kata ya, artinya melihat. Dia verb 2. Nah, ini juga bukan frase, teman-teman. Kemudian di objek ada kata a man, seorang pria. Nah, inilah yang disebut dengan frase. Ada gabungan kata yaitu a, artinya seorang, sama man itu kata benda di objeknya, ya, artinya pria. Nah, inilah yang disebut dengan frasa. Jadi ada gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, biasanya man-nya itu nanti sudah ada teman-teman di soal. Nah, yang di titik-titiknya itu di sebelumnya kata man-nya itu. Jadi kita hanya butuh misalnya seperti itu. Atau teman-temannya yang hari ini kita akan pelajari di bab namanya adjektif ya. Kemudian yang terakhir keterangan tempat dan keterangan waktu itu juga berupa frase. Karena dia terdiri dari on that bench itu 3 kata, last night itu 2 kata. Jadi kalau ada gabungan kata menempati satu posisi kalimat, itulah yang disebut dengan frasa. Ya, teman-teman. Jadi kalau sudah dicek secara sentencing, bab 1 sampai bab 5, teman-teman nggak ada masalah, nggak menemukan masalah apapun, maka kita lanjut ke phrasing. Jadi kita lihat. Di situ yang hilang itu menjelaskan apanya. Nah, kalau dia menjelaskan kata benda, berarti disitulah kita membutuhkan kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, fungsi kata sifat sendiri itu cuma satu. Jadi kata sifat itu fungsinya atau dia diciptakan untuk memberikan sifat. Ke siapa? Ke kata benda, teman-teman. Karena memang yang punya sifat itu cuma benda. Ya, jadi fungsinya adjektif itu hanya menjelaskan noun atau benda. Oke. Dan kalau adjektif ini nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya dibalik. Maksudnya dibalik ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda ketika dijelaskan dengan kata sifat itu kata bendanya dulu. Baru di belakangnya ada kata sifat. Contohnya, rumah yang besar itu, misalnya ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini dibalik, teman-teman. Ya, jadi noun phrase atau noun yang dijelaskan oleh adjektif yang nempel itu dibalik. Jadi adjektifnya dulu, baru kata benda di akhir. Nah, untuk bilang rumah yang besar itu, untuk mentranslate-nya dari kata itunya. Jadi, the yang besar itu big, baru bendanya rumah, house. Jadi untuk bilang rumah yang besar itu, bahasa Inggrisnya adalah that big house atau the big house. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata bendanya di subjek atau kata benda ini di objek, kemudian subjek predikat itu sudah lengkap, intinya sentensi nggak ada masalah. Nah, titik-titiknya itu letaknya di sebelum kata benda, fix di situ kita butuh adjektif atau kata sifat. Oke. Nah, adjektif sendiri, sayangnya ya teman-teman, itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Jadi ada 3 jenis keluarga adjektif. Yang pertama ada namanya adjektif itu determiner, teman-teman. Yang kedua ada namanya deskriptif atau epithet. Yang terakhir ada noun adjunct atau noun adjektif seperti itu. Oke. Nah, ini hanya nama. Teman-teman nggak perlu ingat-ingat nama ya. Nama itu nggak penting. Yang penting teman-teman paham bedanya apa. Nah, bedanya adjektif yang pertama atau yang disebut dengan determiner itu, dia adalah jenis kata sifat yang tidak bisa tanpa kata benda. Jadi harus ada kata benda setelahnya. Oke, teman-teman. Dan dari kata determiner, itu kata dasarnya adalah determine. Artinya adalah menentukan. Jadi determiner ini nanti akan menentukan bendanya, teman-teman. Apakah bendanya itu jamak atau tunggal, apakah bendanya itu harus jauh atau dekat, misalnya seperti itu ya. Jadi menentukan apa? Yang pertama adalah menentukan bendanya itu sudah diketahui atau belum oleh yang kita ajak ngomong. Atau bendanya itu jelas atau tidak. Maksudnya jelas atau tidak itu orang yang kita ajak ngomong tahu nggak benda yang kita maksud yang mana. Nah, kalau bendanya itu sudah diketahui oleh kedua yang ngomong-ngomongan ya, yang jadi yang ngomong sama yang mendengarkan, maka kita pakainya the. Jadi kata bendanya ditambahkan the. Contoh nih, misal kalau saya bilang ke teman-teman, the sun is the center of solar system. Jadi matahari merupakan pusat dari tata surya.
Nah, pasti teman-teman sudah tahu matahari yang saya maksud yang mana. Semua orang pasti tahu kalau saya bilang the sun is the center of our solar system. Misalnya seperti itu ya. Contoh aja teman-teman. Makanya pakainya the sun. Bukan sun aja, tapi the sun. Karena semua orang tahu atau orang yang kita ajak ngobrol tahu matahari yang dimaksud yang mana. Nah, tapi kalau misalkan bendanya tidak jelas, orang yang kita ajak ngobrol itu nggak tahu bendanya yang mana, kita pakainya a atau an. Ya, contoh nih, misal saya bilang ke teman-teman, guys, saya punya sebuah buku. Bahasa Inggrisnya, guys, I have a book. Nah, pasti teman-teman nggak tahu buku yang saya maksud buku yang mana. Karena di dunia ini ada banyak sekali buku. Dan saya tadi hanya bilang, saya memiliki sebuah buku. Nah, buku yang mana? Nggak jelas. Nah, makanya pakainya a atau an. Dan a atau an ini, teman-teman, harus diikuti kata benda tunggal yang bisa dihitung. Jadi kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, tidak boleh pakai e atau an. Ya. Jadi e sama an itu kata bendanya nanti harus tunggal dan syaratnya dia harus jenis kata benda yang bisa dihitung. Contohnya buku, contohnya orang, contohnya meja, komputer, dan seterusnya. Kalau contohnya kata benda yang nggak bisa dihitung atau kata benda yang nggak bisa pakai e atau an ya teman-teman. Misalnya minyak, oil. Kita nggak bisa bilang sebuah minyak, dua buah minyak, nggak bisa. Udara atau air. Kita nggak bisa bilang sebuah udara, dua buah udara, itu nggak bisa. Nah, itu nggak bisa kita tambahkan e atau an. Oke. Kemudian determiner yang kedua, jadi adjektif yang kedua dari determiner adalah menentukan bendanya itu jauh atau tidak. Atau caranya kita bilang itu atau ini. Itu bahasa Inggrisnya ada dua, teman-teman. Yaitu that sama those. Ini bahasa Inggrisnya juga ada dua. This sama these. Jadi ini tulisan sama bacaan kebalik ya. Kalau tulisannya I bacanya E, kalau tulisannya E bacanya I. Jadi this, this. Seperti itu. Nah bedanya apa kok? Itu ada dua. Ada that sama those. Bedanya adalah bendanya jamak atau tunggal. Kalau bendanya jamak pakainya those. Contohnya those people. Orang-orang itu. Nah tapi kalau mau bilang orang itu aja, orangnya cuma satu. Pakainya nggak boleh those person. Pakainya adalah that person. Seperti itu. Ini juga sama teman-teman. Ini itu kalau bendanya tunggal atau satu, kita pakainya this yang tulisannya I ya. This person, orang ini. Nah tapi kalau orang-orang ini, kita pakainya yang tulisannya E, yang bacanya I. These people. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, punya siapa bendanya atau kepemilikan. Atau kalau teman-teman mungkin pernah belajar istilah-istilah grammar yang nggak penting itu, namanya adalah possessive adjective. Jadi adjektif atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Ya, jadi nama nggak penting, yang penting teman-teman tahu jenis kata-kata ini menjelaskan milik siapa bendanya itu. Contohnya milik, misalnya rumah saya, my house, rumah kamu, your house, rumah mereka, their house, rumah kita, our house, rumahnya dia perempuan, her house, rumahnya dia laki-laki, his house, rumahnya dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya, misalnya kucing, its house. Nah, kata benda itu juga bisa dijadikan kepemilikan. Jadi kata benda itu bisa menjadi kata sifat, teman-teman. Caranya ditambahkan tanda petik S. Oke, jadi ada tanda petik S. Atau kalau kata bendanya itu sudah berakhiran S, misalnya namanya Anis. Nah, untuk bilang punyanya Anis, itu cukup tambahkan tanda petik aja. Nggak perlu ditambahkan S lagi. Ya, karena kalau kebanyakan S, pilek nanti ya. Nah, contohnya kata benda tambah tanda petik S itu adalah the world's. Misalnya, the world's problem, the world's record, the world's the world's progress, misalnya ya. Nama juga bisa tambahkan tanda petik S, teman-teman, supaya membuat kepemilikan. Contohnya Darwin's theory, teorinya Darwin. Darwin's house, rumahnya Darwin. Darwin's daughter, anak perempuannya Darwin, dan seterusnya. Oke. Kemudian determiner yang berikutnya adalah numeral atau angka. Angka yang pertama adalah menunjukkan urutan. Bendanya itu urutan keberapa, teman-teman? Misalnya benda itu urutan pertama ya bahasa Inggrisnya first. Misalnya anak pertama, first child. Anak kedua, second child. Anak ketiga, third child. Anak yang berikutnya, next child. Anak yang terakhir, last child. Itu nama band ya. Kemudian yang ke-11 misalnya, anak ke-11, 11th child. Anak yang ke-21, 21st child. Misalnya seperti itu.
Sorry, saya mute dulu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian numeral yang berikutnya ada numeral yang kardinal atau angka yang menunjukkan jumlah, teman-teman. Jadi ada berapa bendanya. Dan ini nanti menentukan bendanya jamak atau tunggal ya. Kalau dia misalnya satu kucing, one cat. Kalau dua kucing, two cats. Kasih S ya. Tiga kucing, three cats. Banyak kucing, many cats. Sedikit kucing, few cats. Hampir semua kucing, most cats. Sejumlah kucing, a number of cats. Banyak kucing, a lot of cats. Nah, ada juga misalnya satu kata yang kadang orang sering terkecoh, teman-teman, yaitu kata no. No itu termasuk ke dalam ini numeral, artinya sama dengan zero. Artinya tak satu pun. Nah, dia termasuk ke kata sifat. Contohnya, saya tidak punya uang. I have no money. Saya tidak punya waktu. I have no time. Saya nggak ada masalah. I have no problem. Misalnya seperti itu. Jadi no ini jenis kata sifat yang dia setelahnya harus diikuti kata benda, ya. Dia termasuk ke numeral yang ini, teman-teman. Jadi masuk ke determiner yang numeral atau menunjukkan jumlah bendanya ada berapa. Kemudian yang berikutnya ada caranya kita bilang yang lain, yaitu other. Nah, tapi other ini kembarannya ada 3, teman-teman. Jadi ada another, the other, sama the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika mereka diikuti kata benda yang bisa dihitung ya, teman-teman. Jadi perbedaan ini hanya bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung. Kalau other, itu nanti benda setelahnya atau kata benda yang dijelaskan itu harus jamak. Oke, atau plural, jamak. Kalau pakai another ada an-nya ya, artinya tadi sebuah, seorang, seekor. Nah, itu maka kata bendanya harus tunggal. Oke. Kemudian kalau the other itu bebas, boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal. Bedanya hanya kalau ada the-nya itu sudah jelas orang yang kita ajak omong sudah tahu bendanya yang mana. Seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk kata benda yang nggak bisa dihitung? Kan ini hanya untuk kata benda yang bisa dihitung. Nah, kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, contohnya air, contohnya lagi adalah udara, minyak, dan seterusnya, itu kita pakainya other, teman-teman. Seperti itu. The other juga bisa, other atau the other aja ya. Tapi kalau another nggak boleh karena ada kata an-nya di situ. An itu hanya untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Dan kalau teman-teman notice atau teman-teman memperhatikan, nah ini ada 3 yang di atas ini warnanya kok coklat, yang bawah itu kok warnanya putih. Nah ini bukan karena saya alay terus saya warna-warnai beda, bukan teman-teman. Karena memang ada penggunaan yang berbeda atau perbedaan penggunaan ya, atau catatan khusus lah bisa dibilang gitu. Jadi untuk jenis determiner atau kata sifat yang di dalam kotak oranye ini, kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk satu benda yang dijelaskan. Misalnya house nih, ada kata benda house. Kalau sudah ada the, jangan ditambahkan this. Nggak bisa kita bilang the this house, diartikan pun nggak bisa teman-teman. Didengar pun juga nggak enak. His the house atau the his house, nggak enak ya. Jadi di dalam kotak oranye ini, kita hanya bisa milih salah satu jenis saja atau salah satu aja untuk satu kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk determiner mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke deskriptif. Untuk deskriptif ini adalah jenis kata sifat yang mungkin lebih familiar teman-teman kenal. Karena jenis deskriptif ini adalah kata-kata yang mendeskripsikan bendanya seperti apa. Bagaimana sih bendanya itu? Misalnya cantik. Nah, itu masuk ke dalam kata sifat yang deskriptif ini, teman-teman. Mahal, cantik, terkenal. Misalnya juga baik hati, jahat, ganteng, jelek. Itu semuanya masuk ke dalam kata sifat yang deskriptif ini. Ya, baik-baik saja, itu semuanya di deskriptif ini. Nah, untuk deskriptif ini bedanya sama determiner. Kalau determiner tadi selalu butuh kata benda setelahnya. Tapi kalau deskriptif atau epitet ini adalah jenis kata sifat yang boleh tanpa kata benda, teman-teman. Jadi dia bisa nempel dengan kata benda, tempatnya nanti di setelah determiner ya. Jadi determiner dulu, terus deskriptif, terus kata bendanya. Oke. Nah, tapi dia juga bisa berdiri sendiri tanpa determiner ataupun tanpa kata benda setelahnya. Jadi contohnya nih, saya punya kata beautiful atau cantik yang gampang aja ya. Nah, misalnya yang dia lepas tanpa kata benda adalah you are beautiful. Kamu cakep. Nah, beautiful di situ setelahnya titik, nggak ada kata benda. Nah, tapi beautiful itu juga bisa nempel dengan kata benda yang dijelaskan. Contohnya nih,
She is a beautiful woman. Dia merupakan seorang wanita yang cantik. Contohnya seperti itu. Ya, ini adalah jenis kata sifat yang dinamakan dengan deskriptif atau epitet. Nah, untuk deskriptif sama epitet ini ada 8 kategori sesuai urutannya, teman-teman. Ya, jadi pengurutannya ini aturannya adalah dari yang paling umum atau paling luas ke semakin ke bawah semakin sempit. Maknanya penjelasnya ya. Contoh yang pertama itu memang secara luas, bagaimana gambaran si benda itu secara garis besar, secara luas. Contohnya epic, luar biasa, expensive, mahal, famous, terkenal, kind, baik hati. Nah, itu namanya karakteristik atau kualitas bendanya ya. Kemudian yang dua itu contohnya ada gigantic, itu raksasa, large itu besar sekali, tiny itu adalah sangat kecil, mikroskopik ya mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, ini ngomongin tentang ukuran. Jadi kualitas dulu atau karakter dulu baru ukuran, ya. Kemudian yang ketiga itu ada archaic sama ancient, itu artinya sama-sama kuno atau purba gitu ya, teman-teman. Dan hot sama cold. Hot itu panas, cold itu dingin. Dia termasuk kategori temperatur atau suhu. Kalau archaic atau ancient itu kategorinya umur. Jadi nomor 3 ini boleh umur dulu atau temperatur dulu ya. Kenapa mereka saya masukkan ke dalam satu nomor atau satu urutan? Karena kita boleh bolak-balik. Kalau ada umur sama temperatur, boleh temperatur dulu baru umur atau kebalikannya. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah namanya, jadi ada verb ing atau verb 3 ya teman-teman. Yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary itu. Dia fungsinya adalah sebagai kata sifat. Namanya participle. Artinya kalau yang verb ing itu biasanya yang kalau verb 3 biasanya artinya yang di atau pasif. Ya, materi kita hari ketiga. Kemudian nomor 5 itu ada contohnya oval, rectangular, square, cubic, tubular, itu adalah bentuk bendanya bagaimana. Nah, itu ada shape. Kemudian yang keenam ada maroon, violet, indigo, purple, silver. Itu warna ya atau color. Yang ketujuh ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika. Ini ngomongin tentang origin atau asal bendanya dari mana. Atau location atau lokasi bendanya di mana. Dan yang terakhir itu contohnya ada wooden dari kayu, plastic dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Nah, ini termasuk ke kategori yang namanya material atau bahan. Nah, 8 ini tidak perlu teman-teman hafalkan. Saya sendiri juga nggak pernah hafal sendiri ya teman-teman. Karena dicatat dan teman-teman sering-sering latihan. Karena di soal structure TOEFL itu ada yang menanyakan urutan teman-teman. Jadi di pilihan ganda itu adjektifnya agak panjang. Dan itu teman-teman biasanya perbedaannya adalah urutan. Jadi teman-teman disuruh mencari yang urutan adjektif yang benar. Seperti itu. Jadi ini nggak perlu dicatat nanti, maksudnya nggak perlu dihafal maksud saya ya. Kalau dicatat wajib teman-teman. Jadi nanti nggak perlu dihafal, untuk sementara difoto dulu, nanti setelah kelas sambil melihat rekaman silakan sambil dicatat seperti itu. Kemudian jenis kata sifat yang terakhir ya teman-teman, namanya adalah noun adjunct atau noun adjective. Jadi noun adjunct atau noun adjective itu pengertiannya adalah dia itu kata sifat teman-teman. Di kalimat itu fungsinya dia sebagai kata sifat. Tapi wujudnya atau kenampakannya itu dia adalah kata benda. Jadi bisa dibilang ada kata benda, tapi dia itu menjelaskan kata benda lain. Nah, itu sebenarnya dia fungsinya sudah menjadi kata sifat. Namanya noun adjunct tadi. Oke. Nah, noun adjunct sendiri itu ada yang dibuat dari kata benda murni atau noun, ada yang dibuat dari gerund atau verb ing, teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh kata noun adjunct itu yang dibuat dari kata benda murni, contohnya adalah bookshelf, rak buku. Kemudian pencil case, kotak pensil. Kemudian ada baby powder, bedak bayi. Nah, kalau saya beli ke teman-teman nih, guys, saya beli rak buku. Pasti sama teman-teman diambilkan raknya, bukan buku. Namanya aja rak buku. Kemudian saya beli kotak pensil ke teman-teman misalnya. Guys, saya beli kotak pensil. Pasti dikeluarin tempatnya pensil. Walaupun di dalamnya nggak ada pensilnya ya. Oke. Kemudian kalau saya beli bedak bayi. Misalnya teman-teman ada yang jualan terus saya beli bedak bayi. Nggak mungkin saya dibawakan bayinya, right? Pasti saya dibawakan bedak. Oke. Nah, jadi kata buku, kata pensil, dan kata bayi di frase-frase yang tadi itu disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Jadi kata benda atau noun, tapi menjelaskan noun lain. Dia menjadi kata sifat. Seperti itu.
Kemudian noun ajang itu juga bisa dibuat dari gerund atau verb ing yang berubah menjadi kata benda. Contoh, running shoes, sepatu lari. Nah, itu wujudnya sepatu ya. Washing machine, mesin cuci, wujudnya mesin. Kemudian yang terakhir ada dining table, meja makan. Itu wujudnya adalah meja. Seperti itu. Nah, ini adalah ketiga jenis kata sifat berdasarkan pengurutannya ya, teman-teman. Jadi ini tadi adalah jenisnya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal, adakah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, teman-teman jangan menghafal ya, karena hafalan bukan belajar. Di foto aja sementara ya. Nanti ketika latihan silahkan teman-teman lihat di foto. Kemudian jangan dihafal, nanti ditulis ketika teman-teman sudah selesai kelas. Kak, untuk determiner saya pernah menemui soal yang menunjukkan kepemilikan itu petik satunya ada di sebelum S dan sesudah S. Itu ada bedanya ya. Nah, yang tadi saya jelaskan, Miss. Kalau kata benda yang mau ditambahkan atau dirubah menjadi kepemilikan itu memang sudah berakhiran S, jangan ditambahkan S lagi. Jadi cukup tambahkan tanda petik. Contoh kata Anis. Anis itu memang dari lahir udah ada akhirannya S, teman-teman. Oke, maka untuk bilang miliknya Anis itu cukup ditambahkan satu S saja. Seperti itu. Ini bentuk urutannya yang deskriptif seperti apa? Contohnya kalau dipakai ke kalimat Kak. Misal ya, teman-teman. Misal saya bilang rumah biru yang besar. Nah, misalnya rumah biru yang besar itu. Nah, ini kalau ditranslate itunya dulu. Jadi dari that. Kemudian kalau kita lihat dari urutan itu adalah ukuran dulu, teman-teman. Berarti besarnya dulu. Berarti that big. Kemudian di bawah nomor 6 ada warna. Di situ biru, warna kan nomor 6 tuh. Berarti that big blue house. Seperti ini, Miss. Gimana, dapat maksudnya? Oke, dapat ya. Jadi itu sudah diurutkan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke contoh sebentar. Jika that a big blue house, nggak bisa. Kalau teman-teman akan menemukan ada seperti itu. That ada setelahnya di soal. Tapi diingat-ingat, kalau teman-teman menemukan ada that itu that-nya bukan kata sifat. Karena that sama itu sama-sama yang ada di dalam dua kotak oranye. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, that itu masuk ke dalam sini. Itu masuk ke dalam sini. Nggak mungkin kita memasukkan dua untuk satu kata benda house. Maksudnya dua determiner dari kotak oranye ini untuk menjelaskan satu kata benda nggak boleh. Ya, tapi teman-teman akan menemukan ada that seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada struktur that itu that-nya bukan kata sifat, itu fix dia adalah conjunction. Seperti itu. Artinya bahwa seperti itu. That big blue house. Kalau that diganti jadi the sama aja kan, Mister? Betul. Jadi that sama the itu boleh dibilang sama. Tapi kalau di TOEFL, teman-teman tidak akan menemukan that yang kata sifat. Ya, teman-teman. Kecuali kata benda sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Yang lebih sering dipakai. Jadi gini, that itu lebih sering dipakai di speaking, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang kita ajak omong itu bisa melihat bendanya. Nah, misalnya saya bilang rumah itu adalah milikku. That house is mine. Nah, orang yang saya ajak omong ya melihat rumahnya juga karena saya bilang that. Tapi kalau di TOEFL nggak mungkin yang bikin soal menunjuk sesuatu benda. Nah, bendanya itu nggak kita lihat, sama yang ngerjakan nggak dilihat kan, nggak mungkin. Jadi seperti itu adalah alasan that tidak dipakai di soal structure TOEFL, teman-teman. Kalau the dipakai itu sering banget seperti itu. Tapi secara makna benar ya, kita bisa bilang the house is mine, rumah itu punya saya, atau that house is mine. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh ya, sebelumnya ini nanti 6 menit setelah sekarang, ini nanti akan mati otomatis ya, teman-teman, karena saya tidak sadar ternyata Zoom saya sudah habis langganannya. Tapi nanti teman-teman jangan leave Zoom, nanti saya masuk lagi seperti itu. Jadi nanti ada 2 rekaman untuk sesi sore. Atau kalau nggak gitu nanti kita ganti link ya, teman-teman. Sepertinya harus ganti link, tapi nggak apa-apa.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal mengenai adjektif ini. Jadi kurang lebih contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman. Caranya sama, kita cari sentencing dulu. Jadi tahap pertama subjek, predikat, dan seterusnya sampai chapter 5. Itu sudah saya urutkan, teman-teman, langkah-langkah itu ya. Jadi cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada aroused, artinya membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah, sudah nggak ada kata kerja sebagai predikat lagi ataupun tidak ada juga conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, kita lihat titik-titiknya di mana? Ternyata titik-titiknya adalah di sebelumnya kata benda di subjek. Nah, kalau titik-titiknya di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Jadi cari A, B, C, D yang dia adalah kata sifat. Ada yang masih ingat? Di pilihan A, B, C, D, teman-teman boleh lihat foto yang saya minta untuk diambil tadi. Jadi gambar yang di foto tadi, kata sifat di ABCD yang mana teman-teman? Atau kalau ada yang masih ingat boleh di chat, ditulis di chat. Karena di pilihan ganda di situ kata sifat cuma satu. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha atau yang no. Ya, that's right. Jawabannya yang alpha, teman-teman. Jadi kalau yang bravo sama yang delta, nothing sama none itu kata ganti atau pronoun. Kita nggak boleh memasukkan pronoun di subjek, sedangkan di subjek sudah ada kata benda. Jadi kita hanya bisa milih salah satu ya kalau di subjek atau di objek. Kalau sudah ada kata benda ya jangan dikasih kata ganti. Kalau sudah ada kata ganti, jangan dikasih kata benda. Nanti jadi double subjeknya atau objeknya. Oke, jadi Bravo, Delta nggak bisa. Kalau yang Charlie, not itu kata keterangan. Kita besok akan pelajari bagaimana cara menggunakan kata keterangan. Ya. Nah jawabannya adalah yang Alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasme Elizabeth Williams. Nah, contohnya yang tanda petik aja seperti ini, teman-teman. Kenapa kok hanya tanda petik aja? Karena Williams-nya udah berakhiran dengan S. Namanya memang sudah berakhiran dengan S. Jangan ditambahkan S lagi. Nanti terlalu mendesis kayak ular ya. Jadi kalau sudah namanya misalnya Anis, misalnya juga adalah apa lagi ya? Misalnya pokoknya yang namanya berakhiran dengan S, cukup tambahkan tanda petik aja untuk merubahnya menjadi kepemilikan. Sorry, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian number petiknya setelah S ya, biasanya sebelum S. Karena sudah berakhiran dengan S. Itu Williams itu memang dari lahir sudah ada S-nya, teman-teman. Jadi, nah contohnya Dennis tuh. Ada salah satu teman-teman yang memberikan contoh Dennis. Itu memang dari lahir sudah ada S-nya. Nah untuk bilang rumahnya Dennis, itu cukup Dennis tambahi satu tanda petik aja. Jangan ditambah S lagi, teman-teman. Oke, karena nanti bacanya kelamaan, mendesisnya kepanjangan, orang yang kita ajak ngomong basah. Jadi kecipratan ya, seperti itu muncrat ya gitu. Jadi nggak perlu ditambahkan S lagi kalau namanya sudah berakhiran dengan S. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kedua. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu di soal. Di situ ada auxiliary verb can achieve. Subjeknya hati-hati, teman-teman. Greyhound itu memang kata benda. Tapi dia tidak boleh jadi subjek. Mungkin ada yang tahu kenapa sebelum saya jawab sendiri. Teman-teman tebak aja nggak apa-apa. Kenapa greyhound di situ walaupun dia kata benda, tapi dia tidak bisa menjadi subjek. Padahal tempatnya di sebelum predikat, teman-teman. Nggak ada yang mau nyoba? Karena ada koma ya, betul teman-teman. Subjek dan predikat itu sama-sama penting di dalam kalimat. Kita nggak boleh memisahkan subjek dan predikat hanya dengan satu koma, nggak boleh teman-teman. Oke, jadi koma itu salah satu pemakaiannya adalah untuk menambahkan informasi tambahan. Sedangkan subjek predikat itu bukan informasi tambahan, itu informasi yang harus ada di dalam kalimat. Supaya kalimatnya selesai atau utuh. Seperti itu. Maka Greyhound di situ bukan sebagai subjek. Nah, subjek predikat itu malah boleh dipisah dengan 2 koma, teman-teman. Kalau 1 koma nggak boleh, tapi kalau 2 koma boleh. Nah, dari situ kita sudah kelihatan. Nah, jawabannya betul. Mr. Alan jawabannya adalah yang delta. Jadi di situ the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam.
Seperti itu. Jadi kita nggak di situ kita kehilangan subjek ya, teman-teman, hati-hati. Kemudian yang terakhir, contoh ketiga, predikat is, subjeknya adalah race. Kemudian ada predikat lagi, ada conjunction that, teman-teman. Nah, conjunction that di sini dia sekaligus menjadi subjek karena dia langsung diikuti predikat can move. Nah, ada beberapa conjunction yang bisa menjabat sekaligus menjadi subjek seperti ini ya. Nanti kita pelajari hari ke-10 ketika kita belajar anak kalimat atau dependent clause. Nah, intinya kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Maka di situ kita hanya butuh kata sifat saja untuk menjelaskan kata benda race. Oke, nah jawabannya berarti yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar that can move in only one direction. Kalau diartikan, sebuah kunci pas merupakan sebuah roda atau batang yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, ini positif ya Mister? Ya, istilah keterangan tambahan yang diapit oleh 2 koma di tengah-tengah kalimat, entah di setelah subjek atau di sebelum subjek atau di setelah di setelah objek maksud saya. Nah, itu namanya apositif.